Shalom saudara-saudari yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada satu tokoh Kristen yang sangat saya kagumi. Beliau bernama Pendeta Petrus Octavianus. Beliau lahir di desa terpencil dan juga miskin di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Terkenal sebagai anak yang cerdas dan juga tekun, membawa beliau kepada kehidupan yang sukses di masa mudanya. Beliau diangkat menjadi direktur SMA Kristen dan juga direktur Akademi Pendidikan Guru Nasional di Malang. Tetapi beliau memilih untuk meninggalkan semuanya itu karena mendapat visi yang daripada Tuhan. Beliau berani dengan iman melangkah untuk mengerjakan tugas dari Allah. Ada banyak tantangan yang dihadapi, tetapi beliau memilih untuk memegang teguh moto hidupnya. Hidupku untuk Tuhan dan sesama. Hingga akhirnya beliau dikenal sebagai tokoh penggerak misi Asia. Karena beliau berhasil membawa banyak sekali perubahan, baik kebangunan rohani di dalam dan di luar negeri, dan juga beliau membangun sebuah yayasan yang dikenal sebagai Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia. Kita akan belajar di bawah satu tema, selangkah yang merubah. Selangkah yang merubah. Saya akan membacakan satu ayat untuk kita semua, terdapat di Nehemia pasal kedua ayat 20a. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Nehemia, arti nama Nehemia sendiri adalah dihiburkan oleh Allah. Nehemia merupakan anak dari Hakalia. Nehemia bekerja sebagai seorang juru minuman Raja Artasasta. Maka kita dapat melihat bahwa kehidupan dari Nehemia sendiri adalah kehidupan yang sukses. Ia memiliki jabatan yang tinggi, bahkan masuk dari kalangan terdekat dengan raja. Pada suatu hari, Nehemia mendapat kunjungan dari saudaranya Hanani dan juga beberapa orang-orang Yahudi lainnya. Mereka datang dan menyampaikan informasi mengenai Yerusalem. Yang terdapat di Nehemia pasal 1 ayat yang ketiga, dikatakan bahwa Yerusalem dalam keadaan kesukaran besar dan juga dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Keadaan ini membuat hati Nehemia begitu bersedih. Ia berbelas kasihan, bahkan ia tergerak hatinya untuk Yerusalem. Hingga akhirnya Allah memberikan satu visi besar untuk Nehemia kerjakan bagi Yerusalem. Kita akan belajar di bawah 3 poin. Poin yang pertama, melangkah bersama Tuhan. Setelah Nehemia mendengar informasi yang begitu menyedihkan hatinya, Nehemia mengambil satu langkah awal dengan berdoa dan berpuasa. Kita dapat melihatnya di pasal yang pertama ayat yang keempat. Bagaimana Nehemia akhirnya mengambil keputusan untuk berdoa. Berdoa menunjukkan bahwa Nehemia mau menyampaikan isi hatinya kepada Allah. Untuk menyampaikan harapannya, doa-doanya kepada Allah. Bahkan selanjutnya Nehemia juga mengambil tindakan untuk berpuasa. Berpuasa di sini bukan sekedar Nehemia menahan rasa laparnya, menahan rasa untuk makan. Tetapi lebih daripada itu, berpuasa menunjukkan sikap Nehemia mau merendahkan dirinya. Ia menundukkan dirinya di hadapan Allah. Maka Allah akhirnya memberikan satu visi kepada Nehemia, yaitu tugas untuk membangun kembali tembok Yerusalem dan juga memulihkan kembali kota itu. Nehemia mau memberikan dirinya untuk mengerjakan tugas dari Allah. Nehemia mulai bertindak dengan berbicara kepada Raja Artasasta. Ia tahu tindakannya ini memang sangat beresiko akan jabatan dan juga kedudukannya. Tetapi ia mau ambil resiko untuk mengerjakan tugas dari Allah. Nehemia menyampaikan perasaan dan harapannya akan Yerusalem hingga akhirnya dengan kemurahan Allah, Raja Artasasta memberikan izin kepada Nehemia untuk pergi ke Yerusalem. Bahkan tak hanya itu, Raja Artasasta juga mengangkat Nehemia untuk menjadi bupati di Yerusalem. Akhirnya Nehemia pergi ke Yerusalem untuk mengerjakan tugas dari Allah. Ia bertindak dengan sangat hati-hati. Pasal 2 ayat 12 dikatakan, aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Ini menunjukkan bahwa Nehemia
melaksanakan visi Allah sesuai dengan rencana dan perintahnya. Nehemia juga bertindak dengan sangat bijaksana. Kita dapat melihatnya bahwa Nehemia tahu jelas ada banyak oknum-oknum ataupun musuh-musuh yang mungkin saja akan menggagalkan dia. Maka ia bertindak dengan sangat hati-hati dengan membuat perencanaan yang sangat baik dan juga penyelidikan terlebih dahulu. Setelah melakukan penyelidikan, Nehemia akhirnya mulai membangun kerjasama dengan orang-orang Yahudi, di mana ia menantang orang-orang Yahudi untuk ikut bergabung untuk mengerjakan tugas dari Allah. Dan juga Nehemia membangun kerjasama dengan para pemimpin yang ada di Yerusalem. Maka mari kita melihat respon orang-orang Yerusalem akan ajakan Nehemia. Kita dapat melihatnya di pasal yang kedua ayat 18. Dikatakan bahwa kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Kita dapat melihat bahwa Nehemia mendapat respon yang baik dari orang-orang Yerusalem. Nehemia berhasil membuat orang Yerusalem ikut bergabung dalam tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Kata kami siap menunjukkan bahwa orang-orang Yerusalem mengambil keputusan untuk setuju ambil bagian dalam pembangunan ini. Bukan hanya itu, dikatakan di ayat tersebut dengan sekuat tenaga, menunjukkan bahwa mereka dengan kerelaan dan totalitas untuk mau mengerjakan pekerjaan ini. Bahkan ada komitmen untuk setia dalam pembangunan Yerusalem sampai selesai. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Nehemia berhasil menjadi seorang pemimpin. Ia berhasil menyatukan semua orang-orang Yerusalem. Bahkan di pasal yang ketiga, Nehemia melaksanakan pembangunan itu dengan sangat-sangat baik. Ia mampu memimpin orang-orang Yahudi untuk ambil bagian, bekerja sama, bergandengan tangan dalam pembangunan tembok Yerusalem. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seberapa banyak dari antara kita yang mau memberikan hatinya, waktunya untuk bergumul bagi bangsa dan negara? Mari saudara dan saya memberikan diri kita, waktu kita untuk berdoa, bahkan berpuasa untuk bangsa dan negara kita. Dan kita temukan apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Keluarlah dari zona nyaman dan masuklah ke zonanya Tuhan. Artinya Tuhan mau kita keluar dari kenyamanan duniawi ini karena Tuhan sedang membawa kita kepada rencananya yang besar. Tuhan mau saudara dan saya mengerjakan visi Tuhan di dalam dunia ini. Percayalah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita semua untuk menjadi pemimpin-pemimpin Kristen. Marilah melangkah bersama dengan Tuhan. Bangunlah kerjasama dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang mendukung kita. Dan belajarlah untuk mampu memberikan semangat sehingga membawa orang lain bergandengan tangan mengerjakan visi Allah. Kita akan masuk di poin yang kedua, tantangan. Di dalam melangkah kadangkala ada kerikil-kerikil kecil atau mungkin batu yang begitu besar yang menghadang langkah kita. Demikian juga yang terjadi kepada Nehemia. Tidak semuanya berjalan dengan mulus. Ada ancaman, ada tantangan yang harus dihadapi Nehemia. Yang pertama, tantangan dari Sanbalat dan juga Tobia. Sanbalat adalah gubernur Samaria dan juga Tobia merupakan orang Amon. Mereka tidak senang dengan kehadiran Nehemia yang bertujuan untuk membawa kesejahteraan bagi Yerusalem. Selain daripada itu, mereka juga memberikan sindiran, bahkan juga serangan-serangan kepada Nehemia. Kita dapat melihatnya di pasal yang keempat. Tantangan yang selanjutnya yang harus dihadapi Nehemia adalah tantangan dari dalam, di mana orang-orang Yahudi sendiri, mereka mengambil keuntungan berlebih dari bangsa mereka sendiri. Hal ini terdapat pasal yang kelima. Bahkan setelah selesai dalam pembangunan tembok Yerusalem, Nehemia lagi-lagi mendapat serangan dari Sanbalat dan juga Tobia. Kita dapat melihatnya di pasal yang ke-6, di mana Nehemia mendapatkan tuduhan-tuduhan palsu, bahkan mereka berencana untuk melakukan pembunuhan kepada Nehemia. Kita dapat melihat bahwa tantangan ini tidak mudah. Kondisi yang begitu menekan Nehemia begitu dalam. Tetapi Nehemia memilih untuk berdiri teguh di tengah tantangan, bahkan meskipun nyawanya sendiri menjadi taruhannya. Mari kita melihat apa yang menjadi alasan mengapa
Akhirnya Nehemia tetap mampu berdiri teguh di tengah tantangan dan juga ancaman. Di Nehemia pasal 2 ayat 20, tadi saya membacakan untuk kita semua bahwa Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Menunjukkan bahwa ada statement iman dari Nehemia. Dia berkata, dialah yang membuat kami berhasil. Nehemia sadar betul bahwa hanya Allah yang menjadi sumber kemenangan dalam visi yang akan dikerjakannya. Ia tahu bahwa Allah yang mengutus dia, Allah yang memberikan visi kepada dia adalah Allah yang akan mengaruniakan kemenangan kepada dia. Nehemia menaruh secara penuh pengharapannya kepada Allah yang telah memberikan dia tugas yang begitu besar untuk Yerusalem. Ia memiliki keyakinan iman akan pertolongan Tuhan. Dan ia mau membagikan keyakinan imannya ini kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Kita dapat melihat di Nehemia pasal 4 ayat 14 dikatakan, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki, anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ini menunjukkan bahwa di tengah situasi ketakutan yang mencekam rakyat pada saat itu, Nehemia hadir memberikan semangat. Semangat untuk para pekerja tembok Yerusalem, bahkan juga memberikan semangat untuk setiap rakyat yang ada di Yerusalem. Nehemia mau mengajak semuanya untuk kembali mengingat janji Allah, kembali mengingat pertolongan Allah, dan kembali mengandalkan Tuhan dalam setiap tantangan yang terjadi. Tak hanya sampai di situ, Nehemia tidak sekedar beriman, tetapi dikatakan berperanglah, menunjukkan bahwa ada tindakan dari iman tersebut. Nehemia mau mereka ada tindakan, ada usaha untuk berperang, untuk berjuang terus untuk melakukan pembangunan ini, hingga pembangunan ini boleh diselesaikan dengan baik. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Nehemia memilih untuk tetap fokus pada visi yang Tuhan taruh dalam hatinya. Ia tidak mau teralihkan dengan tantangan, dengan ancaman, bahkan dengan masalah-masalah yang ada di depannya. Lalu bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita ketika melangkah ke depan, ketika diperhadapkan dengan kerikil-kerikil kecil atau bahkan batu yang begitu besar, apakah kita akan berhenti? Saya yakin dan percaya kita mampu untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Ingatlah janji Tuhan dan terus berpegang teguh pada iman, sebab Allah yang menjadi sumber kemenangan kita. Tetapi ingat, terus beriman dan juga nyatakan dengan tindakan. Maka Allah yang akan berjuang, menolong dan memampukan kita menghadapi setiap tantangan di depan. Kita masuk ke poin yang ketiga, perubahan. Perubahan artinya menjadi lain, berarti ada sebuah perbandingan dari semula dengan sesudah. Nehemia berhasil membuat sebuah perubahan besar bagi Yerusalem. Jika tadi di pasal yang pertama, ayat yang ketiga, dikatakan bahwa Yerusalem dalam keadaan kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Bahkan tembok Yerusalem telah terbongkar, pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nehemia hadir dan dalam kepemimpinannya ia berhasil menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem selama 52 hari. Penyelesaian ini bukan sekedar untuk membanggakan Yerusalem, tetapi di pasal yang ke-6 ayat 16 dikatakan musuh-musuh Yerusalem, mereka melihat bahwa penyelesaian pembangunan ini ada campur tangan Allah. Maka kita dapat melihat bahwa kehadiran Nehemia, keberhasilan Nehemia dalam memimpin, dalam menyelesaikan tugas dari Allah, ia mampu berhasil membangun tembok Yerusalem. Ia mampu berhasil membawa kesejahteraan bagi rakyat Yerusalem. Bahkan lebih daripada itu, Nehemia mampu membawa kebangunan rohani bagi Yerusalem. Saudara-saudariku, jangan takut terhadap perubahan, tetapi jadilah pembawa perubahan. Jadilah pribadi yang kehadirannya membawa pengaruh yang baik, pengaruh yang positif, pengaruh yang benar-benar berasal dari Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Nehemia berhasil memimpin Yerusalem dari kesukaran besar menuju sukacita besar. Ada salah satu buku yang menggolongkan orang-orang ke dalam 3 jenis. Jenis yang pertama adalah orang-orang yang tidak tahu akan apa yang terjadi.
Jenis yang kedua adalah orang-orang yang hanya mengamati tentang apa yang terjadi. Jenis yang ketiga adalah orang-orang yang membuat sesuatu terjadi. Pertanyaan untuk setiap kita, jenis orang keberapakah kita saat ini? Jika Nehemia memilih untuk menjadi orang jenis yang ketiga, maka siapkah kita menjadi Nehemia masa kini? Ingatlah bahwa satu perubahan besar dimulai dari satu langkah awal. Jangan pernah takut akan perubahan, tetapi jadilah pembawa perubahan. Maka saudara-saudariku, melangkahlah bersama dengan Tuhan. Bangun kerjasama dengan orang-orang yang tepat. Berdiri teguh di tengah tantangan. Berdiri teguh dengan iman dan tindakan nyata. Dan percayalah bahwa di depan sana ada satu perubahan besar yang menanti kita. Selangkah yang merubah. Solideo Gloria.